warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Segala puji tersanjung tinggi kepada penguasa langit dan bumi, pemilik hati dan diri, yakni Allah Rabbi, Allah Rabbul Izzati, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan siang hari ini kita senantiasa diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Rasul mengatakan bahwa usia umatku tidak lebih daripada situna aw sab'un, 60 atau 70 tahun. Kurang dari 60 tahun itu mungkin sudah patokan, dan lebih daripada 70 tahun itu sudah bagian. Yang jelas, yang menjadi catatan bagi kita bukan panjang dan pendeknya usia, tapi dipakai apa usia yang Allah berikan kepada kita. Dipakai ibadahkah atau mungkin dipakai maksiatkah? Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu kelak. Ketika kita hidup di punggung bumi ini, ketika kita berjalan di atas punggung bumi ini, kita memperjuangkan hidup kita demi dan untuk bisa tegak berdiri sholat, bahkan ma'budan ilallah. Kita hidup di muka bumi ini memperjuangkan diri, memperjuangkan keluarga, bahkan memperjuangkan ikhwan-ikhwan kita yang ada di sekitar kita. Orang Sunda bilang, saupamina eta jalmi rata-rata indit poek balik poek. Duk hulu pet nyawa sirah dijieun suku dijieun sirah paribasana. Neangan harta, neangan banda, mencari rezeki untuk penghidupan diri dan keluarga. Akan tetapi ketika kita mencari rezeki, ketika mencari fadl Allah, ketika kita berjuang untuk mencari karunia Allah, mereka lupa akan waktu. Mereka lupa akan kewajiban, mereka meninggalkan sholat. Berarti wal asri di situ, waktu di situ tidaklah berkah untuk mereka yang lupa akan Allah dan lupa waktu untuk ma'budan ilallah. Seringkali kita berjuang mencari nafkah, seringkali kita berjuang mencari rezeki di atas punggung bumi ini. Kita pun lupa akan doa. Padahal doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah saripati ibadah. Doa adalah ujung tombak daripada berkahnya sebuah perjuangan yang dibalut dalam bingkai ibadah. Seandainya seseorang berjuang tidaklah berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong. Apalagi dia hanya berdoa saja dan tidak berjuang, maka dia pun hidupnya tidaklah berkah. Artinya antara doa dan perjuangan di dalam mengisi waktu itu sangatlah penting. Jauh hari Rasul mengatakan, salah satu latustajabu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia, di mana 3 golongan manusia ini tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima doanya, bahkan mardudun latuqbalu doa tersebut. Lantas mana 3 golongan yang doanya tidak diijabah bahkan tertolak?
Yang pertama, akilul haram. Orang yang sering memakan barang haram, bahkan mengambil hak orang, entah itu punya siapa, kita ambil, kita belanjakan, kita makan, bahkan diberikan kepada anak dan istri kita. Tentunya ketika asupan makanan, minuman, harta benda yang kita pakai yang bukan haknya, itu mencegah daripada ijabahnya doa daripada Allah, bahkan kita kehilangan berkah dari apa yang kita usahakan. Dengan demikian, poin pertama yang utama agar supaya kita doa diijabah bahkan berbuah berkah, yaitu hindarilah makanan, minuman, harta benda yang bukan hak kita lantas kita pakai, itu hindari. Bahkan Rasul mengatakan di dalam hadis yang lain, ketika seseorang tubuhnya daging, tulang balung, sumsum, darah, daging, kulit dan bulu terjadi dari barang haram, tumbuh kembang dari barang haram yang kita konsumsi, lantas dia meninggal dan tidak bertobat, jauh sebelum mahsyar digelar, jauh yaumul ba'ats itu kita alami, di alam kubur kita sudah mendapatkan penyiksaan demi penyiksaan karena perbuatan kita di dunia, yaitu memakan barang-barang yang haram yang bukan haknya kita konsumsi, bahkan kita berikan kepada anak dan istri kita, naudzubillah. Bahkan ketika nanti mahsyar digelar dan kita berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, karena dulu di alam dunia dia pernah mengambil hak orang, memakan barang-barang yang bukan haknya, bahkan yang haram kita konsumsi, api neraka jahanam tidak menunggu kita jatuh. Api tersebut datang melahap tubuh kita dan membantingkan kita, tubuh kita ke dalam api neraka jahanam, bahkan yang paling terdasar. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada tulang, balung, sumsum, darah, daging, kulit dan bulu yang tumbuh kembang dari barang haram dan tidak sempat kita taubati. Yang kedua, Rasul mengatakan yang bisa mencegah ijabah doa daripada Allah adalah wa miksarul ghibah. Orang yang sering menggunjing, membicarakan, mengadu domba, bahkan memfitnah orang. Ketika seseorang memfitnah orang, mengadu domba orang, menjelekan orang, bahkan menghancurkan nama seseorang, sepanjang itu pula doanya tidak diijabah, bahkan tidak berkah. Seandainya tercapai pun apa yang kita inginkan, maka Allah memberikan itu adalah sebuah istijrad yang menghancurkan dia dari dunia sampai akhirat kelak. Yang terakhir, hal yang bisa menghalangi daripada ijabahnya doa adalah waman kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Seseorang yang tertanam di dalam hatinya rasa benci, rasa jijik, bahkan dendam kepada seseorang yang tiada akhirnya. Kalau kita bahasakan dari mulai detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan berpuluh tahun kita menyimpan rasa kesal, jijik, bahkan dendam di dalam hati kepada keluarga kita, kepada handetolan kita, kepada sahabat kita, karib kerabat kita. Sepanjang kita menyimpan rasa dendam tersebut, merasa jijik dalam hati tersebut, sepanjang itu pula doa kita tidak akan mendapatkan ijabah yang berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah berkalam dengan Allah Jalla Jalaluh. Wahai Allah, kiranya engkau menciptakan hambamu, makhlukmu yang namanya manusia di atas punggung ini, siapakah yang paling hebat, yang paling gagah yang kau ciptakan, yang hidup di atas punggung bumi ini? Allah berfirman, wahai Musa, aku ciptakan makhlukku yang hidup di atas punggung bumi ini, yang hebat dan gagah adalah engkau. Lantas Nabi Musa kembali bertanya, wahai Allah, adakah orang makhlukmu atau anak cucu Adam yang lebih hebat daripada aku yang engkau ciptakan, yang hidup di atas punggung bumi ini? Allah kembali berfirman, ada wahai Musa. Siapakah itu wahai Allah? Allah berfirman, orang yang lebih hebat daripada engkau,
Orang yang lebih kuat daripada engkau, orang yang lebih gagah daripada engkau, tiada lain dan tiada bukan adalah hambaku yang soleh, yang solihah, yang menghilangkan dendam digantikan dengan sifat rahmah, yang menggantikan jijik dalam hati, kekesalan dalam hati digantikan dengan kasih sayang. Mereka tersebut adalah orang-orang makhlukku, hambaku yang aku ciptakan lebih hebat dan lebih gagah daripada engkau. Hadirin rahimakumullah, sidang mau'izatil hasanah. Mari kita tanamkan di dalam hati kita bahwa jadilah kita hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang senantiasa ma'budan ilallah dengan menjaga hal-hal yang tadi yang saya sampaikan, yang bisa mengganggu, yang bisa menghalangi ijabahnya doa daripada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga waktu kita, usia kita, umur kita yang kini kita jalani, yang kini kita nikmati, berbuah berkah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.